في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد. Assalamualaikum. Saya kemarin sempat sakit 5 hari. Ya, di awal sih saya mengira COVID. Alhamdulillahnya bukan. Dan ini hari kelima saya pasca sakit. Dan ketika sakit membuat saya semakin sadar pentingnya untuk menjaga kesehatan. Jadi untuk jaga kesehatan saya memulai dengan hidup sehat kembali yang dulu pernah saya lakukan dan saya tinggalkan. Jadi sempat nakal Uminya dulu ya. Nah hari ini kalau mau lihat nih, Umi akan ngajarin gimana cara makan yang jauh lebih sehat. Ya, yang penting kita sudah ikhtiar. Kalau tetap diberikan sakit, bersabar dan terimalah karena di balik sakit kita bisa menemukan banyak hikmah, banyak pelajaran, dan sakit insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita bisa ikhlas dan bisa ridho untuk menerima sakit itu. Dan dalam keadaan sakit tetaplah beramal soleh, lakukan yang terbaik, perbanyak istighfar. Ya, nah ini untuk menu saya pakai menunya ini sudah tanpa nasi ya. Saya pakai gantinya pakai labu kuning. Rasulullah sangat suka makan labu kuning. Terus kemudian semua ini sayurannya direbus tanpa garam. Nah, tapi untuk membuat nanti garamnya tetap ada rasa, saya pakai garam bukit yang warnanya pink seperti ini, dan ini dibubuhkan dalam keadaan sudah dingin. Nah, terus kemudian saya juga menyiapkan, ini saya buat sendiri. Saya membuat saus dari garlic. Saya cincang bawang putih, saya tambahkan dengan minyak kelapa, terus kemudian dengan beberapa saus ya. Nah, ini nanti akan saya campurkan untuk membuat rasanya lebih enak. Dan saya juga nyiapin saus untuk makan ikan atau udang rebusnya. Semuanya ini tadi tanpa bumbu. Jadi bumbunya ketika makan. Jadi tinggal milih mau rasa apa. Oh ya, jangan lupa kalau makan buah usahakan sebelum makan. Jangan sesudah makan. Supaya apa? Pencernaan kita siap karena sudah mencerna buah yang dia itu dicerna tubuh jauh lebih cepat dibandingkan protein. Nah, terus kemudian saya juga terbiasa mengkonsumsi ini andalan saya adalah suplemen berupa vitamin yang kaya akan gizi dan mineral. Ini dibutuhkan oleh tubuh saya. Kenapa? Karena usia saya sudah di atas 40 tahun, jadi saya membutuhkan asupan ini kadang yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh saya sendiri. Dan yang pasti saya selalu mengkonsumsi omega 3 karena apa? Saya terlalu banyak memikirkan semua problem dan masalah orang, sehingga saya harus mendapatkan asupan nutrisi otak yang cukup. Dan saya menambahkan juga dengan ini adalah saripatinya buah dan sayur kalau nanti ada yang kurang dari apa yang saya makan. Saya berusaha menjaga, tetapi saya tetap tawakal ketika Allah menetapkan segala sesuatunya. Ini nanti sambil makan, saya akan cerita tentang kasus klien ya. Nah, ini untuk garam bukitnya. Nah, sebaiknya ini tadi saya sudah cuci tangan ya. Garam bukit ini kita ambil 1 cubit, boleh sampai 3. Nah, terus kemudian, nah ini kan ada bekasnya nih di 3 jari saya. Rasulullah menganjurkan kita untuk menjilat. Ya. Jadi mencubit garam terus kemudian menjilat. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ketika saya menjilat ini, air liur saya produksi sangat tinggi. Enzim-enzimnya sudah mulai siap untuk bekerja, sehingga ini membantu proses ketika makanan ini nanti akan saya makan dan saya cerna. Masya Allah ya, ternyata Rasulullah menganjurkan kita untuk menjilat garam sebelum kita makan. Ternyata itu memberi kesiapan tubuh kita. Ayo yang siapa punya asam lambung yang bermasalah dengan pencernaan,
kita rubah cara makan kita dengan jauh lebih sehat, mencontoh bagaimana Rasulullah melakukannya. Salah satu diantaranya adalah mencubit garam sedikit sebelum kita makan. Dan nanti silahkan rasakan ini, enzim di mulut saya sudah siap untuk produksi. Jadi ketika nanti saya memasukkan makanan ini, maka tubuh saya, sistem pencernaan saya terutama adalah di mulut, ini sudah siap untuk mencerna. Sepertinya mereka sudah mempersiapkan apa aja yang dibutuhkan untuk mencerna dari semua makanan yang ada di piring saya hari ini. Nah, terus, ini ya saus saya. Saya dapat secara nggak sengaja resepnya dan ternyata enak banget. Jadi ya, alhamdulillah ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekarang minyak goreng lagi mahal, jadi lebih baik beli minyak goreng yang mahal dikit sekalian minyak kelapa dan kurangi untuk menggoreng. Tapi pakailah minyak goreng secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Supaya apa? Supaya tubuh kita jauh lebih sehat. Tubuh kita nggak perlu yang berlebih-lebihan. Dan Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan. Ya, sambil saya makan, mohon maaf. Silahkan ya, saya sambil makan, nanti kita akan cerita nih. Hari ini saya akan cerita, saya mulai dari kisah tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suami beliau. Jadi suami beliau ini selingkuh 2 kali dan dua-duanya berlanjut ke pernikahan. Jadi yang pertama, setelah selingkuh menikah, terus kemudian gagal pernikahannya, dan akhirnya beliau menceraikan pernikahan yang keduanya dengan istri yang kedua. Terus kemudian menikah lagi nih untuk yang ketiga kalinya dengan keadaan yang tidak jauh berbeda. Ini yang menjadi keluhan dari keluarganya. Jadi pada waktu itu datang beliau suami istri ke klinik saya. Beliau berdua mengeluhkan tentang hubungan yang tidak harmonis, sering marah. Saya sampai jadi nggak jadi nyuap nih. Jadi sering marah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi dengan sifat-sifat beliau yang berubah. Di rumah jadi nggak tenang, maunya pergi terus. Masya Allah, ternyata garlicnya enak banget. Setelah beberapa bulan beliau melihat gelagat suaminya seperti ada perubahan, tapi suaminya yang Masya Allah itu diajak kooperatif, mau untuk hadir mendampingi. Terus kemudian saya memberikan beberapa nasihat, saya memberikan beberapa hal yang membuat beliau agar supaya bisa menyadari tentang konsep diri dan fitrahnya. Hingga kemudian saya membangun komunikasi agar supaya saya perlu berbicara secara pribadi dengan suaminya, bila perlu didampingi oleh ibunya. Karena saya mencurigai ada sesuatu antara bapak ini dengan orang tuanya. Yang Masya Allah, Allah memberkahi beliau. Beliau bersedia datang besok dengan ibunya. Nah, ketika datang dengan ibunya, disinilah kemudian saya ajak untuk bermuhasabah. Mengenal sosok orang tua di batin seorang anak ini sangat penting. Karena ketika ada sesuatu yang hilang atau ada yang salah dalam memandang sosok orang tua, ini akan berdampak kepada psikis kejiwaan kita. Nah, itu ya dibalik takdir, kenapa Allah itu mentakdirkan kita lahir dari kedua orang tua kita. Masya Allah. Saya makan dulu ya. Dari dialog beliau, si ibu tadi mengatakan bahwa ternyata anaknya ini
sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Dan ini pernikahan yang ketiganya. Akhirnya saya tanya, bagaimana sih sosok ibu dan bapak di masa lalu bagi sang suami ini tadi? Bapak ini terus kemudian menceritakan bahwa masa kecilnya sering ditinggal oleh ibunya untuk berdagang. Jadi kedua orang tuanya sibuk berdagang, hari ini jadi pengusaha sukses beliau. Namun menyisakan sesuatu yang hilang. Anak ini merasa bahwa di masa kecil dulu, dia tidak mengenal sosok ibu. Dia tidak mengenal kelembutan dan kasih sayang dari ibunya. Yang dia tahu, dia diasuh oleh neneknya, oleh keluarganya, karena ibunya sibuk berdagang. Sehingga ketika dia merasa ada fase dibully, ketika dia merasa sendiri, dia nggak tahu mau cerita sama siapa, sehingga dia merindukan sosok yang lembut, yang penyayang. Dan itu sangat dirindukan sama beliau, tapi itu nggak beliau dapatkan dari ibunya. Dan ketika saya tanya dengan ibunya bilang, iya, benar. Memang saya terlalu sibuk sehingga ketiga anak-anak saya semuanya itu tumbuh dengan keadaan yang sama. Saya berusaha untuk membangun komunikasi dengan ibunya. Saya sampaikan bahwa orang tua itu punya kewajiban terhadap anaknya, dan di sana ada hak anak yang nanti kelak kalau kita tidak tunaikan di dunia, Allah akan menuntut hak itu kelak nanti di akhirat. Bahkan bisa jadi anak kita sendiri yang akan menuntut kelak di akhirat terhadap kita. Ibu mau dituntut di akhirat, apa ibu mau selesaikan di sini? Ibunya nangis terus kemudian meminta ampun, minta maaf kepada anaknya. Tapi saya hentikan. Ibu hari ini ibu bermasalah bukan semata-mata kepada anak, tapi juga yang paling utama kepada Allah, karena ini amanah dari Allah di masa kecil dulu. Ada baiknya ibu sekarang bertaubat dulu, meminta ampun kepada Allah. Ini yang saya mau sampaikan. Ketika hari ini kita merasa bermasalah dengan makhluk, sebelum kita menyelesaikan kepada makhluk, ada baiknya kita menyelesaikan dulu kepada Allah. Kita taubati dulu. Kita minta ampun dengan sungguh-sungguh bersimpuh di hadapan Allah. Baru selanjutnya kita minta keridhaan dari makhluk. Agar supaya urusan kita itu tidak selesai di dunia saja, tapi juga selesai di akhirat. Dan ini akan menyelesaikan batin kita yang tidak nyaman. Akhirnya beliau bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Anaknya di sebelahnya menangis luar biasa. Karena beliau bapak-bapak, badannya gagah, orangnya sangat luar biasa, Masya Allah. Bapak ini usianya kurang lebih sekitar 36 tahun, 36-38, saya lupa. Akhirnya beliau berdua saling memaafkan, menangis,